Adi Fatim. Di Anida. Iya. Akila ini ya. Asri. Asri. Atma. Aziza. Sabra. Erlangga. Farazadi. Fatimah Zahra. Keterangannya apa? Sakit. Iyas. Hadirah. Iza. Tahrul. Hadir. Muhammad Safa. Tinggi. Nur Mafira. Nurul Safitri. Nurul Hidayah. Nurul Fitri yang bukan Nurul Safitri ya? Riyandra. Fitra. Saiful. Sinta. Siva. Waldi. Saskia. Ada? Ada. Ini, baik, sekarang guru akan menjelaskan materi tentang lingkaran. Jadi untuk materi matematika wajib kedua ini materinya tentang lingkaran. Untuk materinya ada beberapa di sini, mungkin bisa dilihat materinya. Yang pertama adalah nanti kita akan mempelajari tentang definisi dari lingkaran. Ya. Kemudian kita mempelajari tentang unsur-unsur dari lingkaran itu apa saja, bagian-bagian lingkarannya itu nanti kita bahas satu persatu. Kemudian untuk yang keliling dengan luas ini nanti nggak usah karena ini pelajaran SD mungkin, jadi nggak usah dipelajari lagi, tetapi cukup diingat saja ya. Kemudian ada lagi sudut pusat dan sudut keliling. Terus yang selanjutnya adalah garis singgung. Kemudian di sini ada dua garis singgung, itu ada dua. Yang pertama adalah garis singgung dalam dan garis singgung luar. Nanti kita pelajari semuanya. Nah ini, coba sebelum kita ke definisi, mungkin di antara anak-anak yang ada di sini bisa memberikan contoh benda-benda yang berbentuk lingkaran. Mulai dari Chandra apa? Jam ini ya. Terus ini? Dan mobil apa? Yang roda lingkaran. Roda apa dulu? Roda motor. Iza kan? Bola. Kamu? Kompas bulat. Ya, Safar yang termasuk benda yang berbentuk lingkaran apa saja? Ban motor. Tadi sudah dijelaskan nanti. Yang lain? Ban mobil. Apa? Ban sepeda. Yang lain kan? Ban ya, setir mobil tadi sudah. Apa? Yang lain? Oh, CD kaset ya bisa. Apalagi ayo. Apa? Tutup bulan. Yang mana ini sudah dijawab sama Nurul ya. Tutup botol. Ya,
pusat, ada titik A, B, C, terus jarak antara pusat ke A, pusat ke B itu apa tadi? Setengah dari diameter. Ya, selain itu apa? Jadi kalau kita lihat definisi, jari-jari lingkaran itu adalah ruas garis yang menghubungi. Ini adalah yang warna oranye, ini adalah jari-jarinya. It's time for the second hour to Sudah start. tahu ya? Jadi jari-jari lingkaran itu ruas garis yang menghubungkan antara titik pusat lingkaran ke sebarang titik yang berada pada lingkaran. Paham? Paham. Yang kedua, yang kedua adalah busur lingkaran. Nah, kalau busur itu berarti garis lengkung yang melalui titik-titik pada lingkaran. Contohnya di sini ada lingkaran, kemudian pada lingkaran ada titik A, kemudian ada lagi titik B pada lingkaran juga. Nah, tali busur ya. Jadi ini dinamakan sebagai tali busur apa? AB. Tali busur AB. Kemudian yang selanjutnya ada diameter. Nah, diameter itu kita kenal sebagai garis tengah. Nah, garis tengah itu adalah sebuah tali busur yang melalui pusat lingkaran. Panjang diameter sebuah lingkaran itu sama aja dengan dua kali jari. Contohnya di sini ada titik A pada lingkaran, ada titik B pada lingkaran, kemudian titik A ke B dihubungkan melalui titik pusat, itu kita kenal sebagai apa? Diameter lingkaran. Jadi panjang diameternya adalah B. berarti AB itu kalau O ke A itu jari-jari, kalau O ke B itu jari-jari. Berarti kalau mencari diameter jadinya apa? R. Jadi rumusnya adalah 2 kali R jari atau 2R ya. Iya, ini pelajaran SMP. Makanya diulangi lagi di sini ya. Terus kemudian yang selanjutnya juring lingkaran. Nah, di sini juring lingkaran itu adalah daerah lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan dua buah jari-jari. Jadi di sini ada titik pusat lingkaran, kemudian ada titik A pada lingkaran, ada titik B lagi pada lingkaran. Jadi di sini kalau juring itu berarti daerah yang dibatasi oleh ini busur dengan dua jari-jari. Ini kita kenal sebagai juring. Jadi kalau di arsir yang warna pink ini kita kenal sebagai juring AOB. Ya, AOB. Oh ya, juring itu ada dua, juring besar dengan juring kecil. Kalau juring kecil yang tadi AOB yang di arsir tadi, kalau yang sisanya ini kita kenal sebagai juring besar. Kemudian kita lanjut, selanjutnya adalah tembereng. Tembereng itu apa? Yaitu daerah yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busur. Contohnya di sini ada lingkaran, ada titik A, ada titik B. Nah, titik A ke B ini kalau dihubungkan adalah tali busur. Di dalamnya. Kemudian yang melengkung ini tadi apa namanya? Busur. Jadi tembereng itu daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busurnya. Jadi kalau kita beri arsiran seperti ini, nah ini kita kenal sebagai daerah Tembereng. ya. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir ya, yang terakhir adalah ruas garis terpendek yang menghubungkan pusat lingkaran ke sebuah titik, itu kita kenal sebagai apotema. Jadi di sini ada titik pusat, kemudian ada titik A, ada titik B berada pada lingkaran, kemudian dihubungkan dan menyimak penjelasannya guru mulai dari jari-jari sampai apotema. Gambarlah sebuah lingkaran, kemudian
Udah nih. AB itu berarti apa namanya? Diameter. Diameter. Sudah Iza? Lagi kerja. Itu apa keterangannya? Jari-jari lingkaran. OA ya, OA berarti jari-jari ya. Anida sudah sampai mana? Lagi kerja Ibu. Diameter. Tadi lingkarannya pakai apa? Tutup botol. Iya. Berarti besok harus bawa jangka ya? Ada jangka apa enggak? Ada. Ada. Safan udah mengerjakan belum? Iya, iya. Ya, sudah sampai mana gambarnya? Harus sampai sini. Jarak antara titik pusat ke sembarang titik yang berada pada lingkaran namanya apa tadi? Guru kalau jari-jari. Jari-jari. Kalau jarak antara aku dan dia berapa? Jadi itu enggak? Sudah sampai mana? Wih, lingkaranmu besar sekali, Nurul. Kamu pakai jangka ya? Enggak, pakai Pakai apa? Oh, pakai, iya, maksudnya oh pakai busur, jadi setengah busur tambah lagi setengah busur begitu. Mantap. Itu apa namanya? Yang kamu gambar apa? OA itu jari-jari, terus OA itu jari-jari, terus ring kecil. iya. Sisanya tuh jari besar. Iya, betul. Asih sudah sampai mana gambarnya sih? Mau bikin jari-jarinya Ibu. Kamu gambarnya pakai apa? Busur juga? Enggak, pakai botolnya aja. Oh, pakai botolnya. Rika sudah sampai mana gambarnya? Oh, ini mau bikin titik pusatnya. Titik pusatnya berarti di tengah-tengahnya lingkaran. Kalau Nurul sudah sampai mana Nurul? Saskia? Sudah sampai mana Saskia? Sampai Mana Sarul? Sampai juring. Sampai juring. Juringnya apa? Coba sebutkan. Juring kecil. Juring kecil yang mana? Yang Ya? yang A, AOC. AOC, iya. Niki sudah sampai mana? Ya, apotema itu berarti jarak antara titik pusat ke tali busur yang tegak lurus ya. Itu namanya apotema. Saiful sampai mana Saiful? Coba gambarmu mana? Para Jandi udah sampai mana? Sampai di busur Ibu. Materi yang selanjutnya tadi kita sudah belajar tentang bagian-bagian lingkaran. Sekarang kita ke sudut pusat dan sudut keliling. Nah, di sini kalian perhatikan ada gambar lingkaran. Ya, di sini ada gambar lingkaran. Nah, yang di warna kuning, warna hijau ini, warna hijau yaitu adalah AOB, itu kita kenal sebagai sudut pusat. Ya, jadi AOB itu kita namakan sebagai sudut pusat. Yang warna hijau ini ya, ini namanya adalah sudut pusat. Kemudian kalau yang warna merah ABC atau ini ya ABC atau BCA itu kita kenal sebagai sudut keliling. Nah, karena posisi kedua sudut ini menghadap pada busur apa? Ini menghadap pada busur apa? AB atau BA. Karena sama-sama menghadap pada busur AB, maka rumusnya yang berlaku adalah sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling. Jadi rumus sudut pusat adalah 2 kali sudut keliling. Kalau mencari sudut keliling apa? Berarti langsung aja. Sudut keliling rumusnya adalah setengah kali sudut pusat.
Sekarang balik ke sini lagi. A, B, C, D, sesungguhnya kanan. Kiri. Kanan. A, B, C, D, sesungguhnya maju. Mundur. Maju. Kiri. Ija. Kalah bos, kalah. Sabon. Daboy akap. Boleh sekulin sekali. Sekulin hancur. Daboy. Sekulin apa nih? Dip. Jangan ini kah? Jawabannya? Yang A sudah, tinggal yang B. Yang B ini nyari POV. Sekarang POV sudah 9. Ini gimana? Kaki itu sudut-sudut yang pada di kakinya itu kan sama kan? Nah, di situ sudah diketahui salah satu sudut yang ada di kakinya itu berapa? 35. Maka sudut M-nya itu juga sama 35. Paham? Nomor berapa? Nomor 4 ya. Nomor 4 itu pakai rumus sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Kelompok-kelompokkan. Oh, ini kebalikan. Ini harusnya. Jadi sudut yang berhadapan itu besarnya 180 derajat. Ada pertanyaan? Bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya itu dilihat dulu yang diketahui apa saja. Kalau sudah menggunakan rumus yang tadi, sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling sama dengan setengah kali sudut pusat. 2 kali sudut ADC sudah. Langsung dikalikan berarti 2 kali berapa derajat itu sudut ADC-nya? Iya. 2 kali 53 berapa? 106. Ya, sudut pusatnya 106. Jadi sudut refleks itu bagaimana? Sudut refleks itu berarti 360 derajat dikurangi dengan sudut pusat yang sudah ketemu tadi, 106. Berarti hanya gitu doang. Berapa? Iya. Sudut refleks itu 360 dikurangi dengan sudut pusat yang sudah ketemu. Oh, oke, Bu.
Sudut pusat yang ketemu tadi kan 106 kan, jadi 360 dikurangi 106, itu namanya sudut refleks. Kalau yang itu berarti segitiga ROQ itu adalah segitiga sama kaki, ya kan? Maka sudut OQR ditambah sudut ORQ ditambah sudut QOR itu sama dengan 180 derajat. Kami mempelajari tentang lingkaran yang dimana lingkaran memiliki unsur-unsur seperti diameter, jari-jari, busur, tali busur, juring, tembereng, apotema. Setelah itu kami mempelajari mengenai sudut pusat dan keliling lingkaran. Sudut pusat tadi rumusnya apa? Kalau menghadap pada unsur yang sama dengan 2 kali sudut keliling. Sedangkan diketahui sudut keliling berarti setengah 2 kali sudut pusat. Jangan lupa mempelajari materi tentang ini apa namanya garis lingkungan ya.